Perkenalkan, nama saya Jacinta Wisulapanto di PT PLN Persero Unit Induk Wilayah Sulutenggo. Sehari-hari saya bekerja di Subbidang Administrasi SDM, terlebih khusus dan terkait dengan kesehatan. Nah, Electrician, pada edisi Yuk Berbagi Knowledge Capturing saat ini, saya akan membahas tentang strategi peningkatan pelayanan kesehatan di lingkungan PT PLN Persero Unit Induk Wilayah Sulutenggo. Tapi saya tidak sendirian karena saya akan ditemani dari pihak manajemen, yaitu Senior Manajer SDM dan Umum, yang akan juga membahas tentang strategi kami. Penasaran dengan strategi kami? Yuk kita simak bersama-sama. Dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan, kami telah merancangkan beberapa strategis. Yang pertama, manajemen telah mengambil inisiasi untuk melaksanakan forum komunikasi provider kesehatan yang membahas tentang peningkatan pelayanan kesehatan. Dan yang kedua, dalam forum tersebut, kami juga menyepakati SLA dan SOP pelayanan kesehatan. Dan untuk tahapan evaluasi, yaitu tahapan ketiga, kami menggunakan dua metode, yaitu Mr. Quest dan juga survei kepuasan pelanggan yang menyasar pada pegawai dan pensiunan PLN. Ketika ditanya apa sih tujuan dari forum komunikasi peningkatan pelayanan kesehatan antara provider dengan PLN, dalam hal ini adalah rumah sakit, laboratorium, apotek, dan dokter langganan, tentunya PLN sebagaimana yang digariskan oleh Direktur Utama kami. Konsen dari fokus kami di tahun 2020 ini adalah eksekusi. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kami sebagai bidang SDM dan General Welfare mempunyai peningkatan yang mendukung terhadap fokus tema strategis perusahaan kita. Sebagaimana yang diarahkan Direktur Utama, bagaimana fokus PLN ada 3, yaitu peningkatan revenue, penurunan DPP, dan peningkatan customer experience. Tentunya peningkatan pelayanan SDM dan General Welfare harus menyasar kepada kepuasan terhadap peningkatan engagement pegawai. Dan hal yang lain yang harus diperhatikan adalah bagaimana bidang SDM dan General Welfare juga fokus terhadap hubungan meningkatkan efisiensi biaya. Oleh karena itu kami mengadakan pelaksanaan kegiatan ini dalam rangka membangun forum komunikasi yang ada serta menjelaskan bagaimana mekanisme yang diperbarui atau diimprove. Kalau ditanya apa sih improvement yang dilakukan, tentunya ada before dan after. Nah, dalam proses ini kebetulan seluruh kontrak kerjasama kesehatan antara provider dan PLN telah berakhir, dan perlu ada juga ke depan peningkatan pelayanan dari provider kami. Oleh karena itu, salah satu improvement yang mendasar yang dilakukan adalah kami menciptakan atau mendesain proses pelayanan penyusunan SOP yang lebih detail dan wajib diketahui dan dijalankan oleh mitra kesehatan kami. Selain itu juga ada service level agreement yang dilakukan atau dibuat dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada para pensiunan dan para pegawai. Tentunya customer experience ini bukan hanya berbicara customer experience eksternal, tapi kami juga perlu memperhatikan customer experience kami secara internal yang adalah pegawai. Improvement yang pertama adalah bagaimana menyusun SOP dan menyiapkan SMA. Yang kedua adalah tentunya membangun forum komunikasi setiap 3-4 bulan sekali untuk mengetahui apa sih yang menjadi kendala-kendala dalam proses pelayanan kesehatan, baik kepada pihak party administration TPA yang sudah ditentukan oleh perusahaan, maupun juga kepada para provider kami, yaitu laboratorium, apotek, dokter langganan, dan rumah sakit. Hal ini menjadi sebuah komunikasi yang sangat produktif dalam upaya menciptakan satu pelayanan kesehatan yang berpegang pada prinsip service excellence. Nah, itu dari sisi sebuah perjalanan tahapan terhadap SOP dan SLA. Selain itu kami juga membangun proses evaluasi. Ya, kenapa sih evaluasi ini penting?
evaluasi ini perlu kita lakukan tiap 3 bulan sekali. Jadi evaluasi yang dilakukan dan yang kami jelaskan kepada para provider ini adalah yang pertama, kami akan melakukan mystery case secara sampling terhadap pelayanan-pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh para provider. Tujuannya tentunya adalah memberikan feedback kepada para provider sejauh mana para provider ini menjalankan SOP atau SLA yang sudah kami tentukan. Tentunya kami bekerjasama dengan pihak-pihak terkait. Yang kedua, yang kami lakukan adalah bagaimana kami juga ingin mendengar customer experience dari para pensiunan dan para pegawai, tentunya melalui mekanisme survei singkat, padat, jelas, yang mereka akan melihat menggali customer experience itu terhadap setiap provider yang ada. Nah, elektrisan, apa sih itu SLA dan SOP pelayanan kesehatan? Pada kesempatan saat ini saya akan menjelaskan tentang kedua hal tersebut. Yang pertama adalah Service Level Agreement yang membahas tentang kecepatan pelayanan dari provider kesehatan kepada pelanggan, yaitu pegawai PLN dan pensiunan PLN. Dan yang kedua adalah proses pembayaran tagihan PLN kepada provider kesehatan. Nah, untuk yang kedua, saya akan menjelaskan tentang standar operasional prosedur pelayanan kesehatan. Kami memiliki 4 provider kesehatan, yaitu dokter, rumah sakit, laboratorium, dan apotek. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang penerapan SOP pada provider kesehatan apotek. Peserta KPS mendapatkan rujukan dari dokter di rumah sakit atau klinik langganan untuk melakukan pemeriksaan penunjang. Melakukan proses pendaftaran pelayanan kesehatan dengan menunjukkan KPS dan KTP atau tanda pengenal lainnya pada apotek langganan. Meng-cross-check data KPS dengan KTP atau tanda pengenal. Apabila data sesuai, lakukan proses selanjutnya. Apabila data tidak sesuai, konfirmasi kepada peserta. Melakukan input data peserta KPS melalui website Admedika untuk mengeluarkan struk pendaftaran atau otorisasi. Proses verifikasi resep obat rujukan dokter yang diberikan dari ketersediaan barang pada apotek dan menghubungi call center Admedika apabila ada obat lebih dari 1 juta. Verifikasi pengesahan biaya akhir berdasarkan verifikasi Admedika melalui website Admedika untuk mengeluarkan struk pengesahan. Membayar selisih biaya yang timbul apabila ada dan menandatangani struk pengesahan dan pengembalian KPS pada peserta. Proses selesai dengan pemberian obat dari pihak apotek kepada pasien. Kalau berbicara berkaitan dengan fakta integritas, hal ini yang tentunya kemudian menjadi salah satu terobosan juga, mengingat di beberapa waktu yang lalu dalam forum SDM diskusi antara unit bisnis yang dipimpin oleh Direktur Human Capital Management dan setiap Executive Vice President di Direktorat HCM, salah satu hal yang disorot adalah tingginya biaya kesehatan. Memang perusahaan kita atau PLN secara khusus berharap bahwa tentunya setiap peningkatan biaya kesehatan yang cukup signifikan ini tentunya harapannya adalah bisa digunakan memang dengan tepat oleh para pensiunan dan pegawai. Artinya penyalahgunaan yang ada tentu tidak bisa ditolerir dan harus ada komitmen, dan kami melakukan penekanan komitmen kepada para provider yang ada dengan membentuk sebuah fakta integritas. Selain itu juga memperjelas sanksi-sanksi dan tahapan. Jadi setiap kali proses pelayanan kesehatan, kami akan feedback setiap 3-4 bulan sekali kepada setiap provider yang ada. Nah, tentunya hal ini tujuannya adalah satu, bagaimana setiap provider ini juga bisa memberikan bisa kami berikan feedback untuk peningkatan pelayanan kesehatan. Selain itu juga ketika ditanya apa sih keuntungan dari provider, tentunya provider mempunyai panduan yang jelas. Provider yang bekerja sama dengan PLN juga ikut dalam prinsip GCG. Provider juga kami mengembangkan sebuah sistem transparansi dalam hal penagihan. Artinya kami mendorong
kami punya SLA, komitmen waktu yang ditentukan setelah proses penagihan yang dilakukan oleh vendor, setelah evaluasi dari pihak ketiga third party administration seperti apa perjalanan tracking. Jadi kami membuat sistem tracking yang tentunya bisa dipantau seberapa posisi tagihan-tagihan itu diproses. Dan kami punya komitmen SLA sekitar 25 sampai 35 hari untuk memastikan sejak dari awal vendor melakukan proses penagihan sampai dengan membayarkan. Ini menjadi sebuah komitmen kami. Ya, ketika ditanya berkaitan dengan bagaimana pengendalian biaya kesehatan, tentunya hal ini juga menjadi salah satu aspek yang disorot oleh manajemen dalam rangka yang pertama tadi menghindari terjadinya penyalahgunaan, baik itu dari sisi beban maupun dari sisi proses prosedur yang tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, pengendalian biaya ini menjadi konsen dengan salah satu cara adalah mulai memikirkan dan mengevaluasi melalui big data yang ada. Sebagaimana data yang sudah disampaikan, diberikan gambaran bagaimana upaya-upaya big data, penyakit-penyakit apa yang menjadi dominan. Tentunya ke depan perlu dipikirkan sebuah pola atau pendekatan hidup sehat, budaya hidup sehat yang dilakukan oleh pegawai. Nah, pengendalian biaya ini tentu akan berpengaruh juga kepada BPP, karena salah satu biaya administrasi dalam hal pelayanan kesehatan, biaya kesehatan ini juga menjadi salah satu variabel yang tentunya berpengaruh kepada biaya pokok penyediaan juga, meskipun mungkin secara signifikansi tidak terlalu besar tentunya, karena proses BPP ini akan lebih banyak di fungsi energi primer. Nah, improvement apa yang kami lakukan? Salah satu yang dilakukan adalah bagaimana kami mengoptimalkan bahwa PLN telah menyiapkan 1-3 fasilitas kesehatan, layanan baik itu biaya restitusi atau mandiri. Yang kedua adalah dengan proses third party administration yang kita kenal dengan kartu PLN Sehat, dan yang ketiga adalah bagaimana PLN sebetulnya sebagai perusahaan yang komit terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan memberikan pelayanan juga BPJS kepada pegawai. Salah satu optimalisasi yang dilakukan adalah kami mengedukasi kepada setiap pegawai tentunya bisa memilih dan ikut mendukung dalam hal optimalisasi biaya kesehatan dengan memindahkan vaskes tingkat pertamanya melalui JKN Mobile tentunya di tempat bekerjanya, karena memang kita menyadari bahwa begitu banyak daerah 3T yang ada di wilayah kerja unit di wilayah Seluruh ini, dan tentunya fasilitas pelayanan kesehatan yang ada salah satunya ada yang disediakan adalah BPJS. Dan pengendalian biaya berikutnya adalah salah satunya adalah selain optimalisasi BPJS, mengedukasi kepada setiap pegawai bagaimana sebetulnya pegawai bisa memanfaatkan BPJS yang ada, karena hampir sekitar mungkin 9 sampai 10 miliar biaya yang harus dikeluarkan untuk BPJS setiap tahun. Ini tentunya menjadi sebuah konsen bagaimana pegawai juga bisa menjadi duta untuk juga bisa mengoptimalkan pelayanan melalui BPJS. Nah, selain itu ke depan perlu dipikirkan adanya sebuah pelayanan cost sharing yang ini perlu didiskusikan lebih lanjut di LKS Bupati. Sekaligus kami percaya dan yakin bahwa kawan-kawan dari serikat pekerja tentu akan memberikan masukan-masukan dan kajian-kajian untuk bisa kita peduli terhadap biaya kesehatan. Di perumahan lainnya kami juga bekerja sama dengan para rumah sakit untuk menegosiasi biaya-biaya administrasi yang bisa dihilangkan dalam proses penagihan di PLN, dan ini menjadi sebuah langkah konkret yang tertuang dalam sebuah kontrak kerjasama, selain juga diskon-diskon yang ditawarkan yang bisa juga dituangkan di dalam kontrak kerjasama. Ini adalah satu langkah strategis untuk juga proses pengendalian biaya kesehatan. Ketika berbicara harapan, tentunya pelayanan kesehatan salah satu variabel yang utama adalah bidang SDM dan general fair mampu melayani pegawainya dengan baik dan pensiunan dengan cara memperluas, memberikan kesempatan, memberikan satu pelayanan di sisi peningkatan kerjasama. Yang kedua adalah tentunya keluhan-keluhan yang ada makin sedikit, dan tingkat kepuasan indikator
indikatornya adalah bagaimana setiap 3 bulan, 4 bulan sekali kami akan melaksanakan survei, baik itu terhadap pelayanan provider maupun pelayanan dari sisi para bidang SDM dan Jakarta. Harapan kami tentunya semuanya ini adalah untuk membangun kebahagiaan, kenyamanan, dan produktivitas yang pada akhirnya akan membangun engagement menuju PLN terbaik. Itu adalah harapan dari kami. Kami percaya PLN terbaik di semua lini bisa kami laksanakan. Optimisme pasti ada karena setiap energi optimisme yang dikeluarkan itu akan memberikan satu sisi positif untuk PLN yang lebih baik. PLN terbaik pasti bisa.